Di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai berita Natal yang membawa damai bagi kita semua. Dan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 yang akan dibacakan oleh kedua orang siswa. Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Persekutuan Perayaan Natal Yayasan dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Cornelia. Shalom. Shalom. Shalom adalah damai dan sejahtera. Dan karena itu saya percaya Bapak Ibu yang ada di yayasan maupun Bapak Ibu guru, bahkan kita semua sebagai siswa-siswi ada di tempat ini untuk menemukan damai dan sejahtera Allah. Bagi setiap orang yang ingin menemukan damai dan sejahtera Allah, haruslah menyambut masa-masa penantian, bahkan perayaan Kristus itu dengan sukacita. Dan kalau seandainya kelihatan ada yang menyambut damai sejahtera dengan ungkapan shalom ini letih, lesuh, lemas, dan berbeban berat, karena kelihatan dari wajah-wajah yang mungkin hari ini datang karena kelelahan, mungkin jalan jauh, ataukah juga dikarenakan ada nilai-nilai yang belum tuntas, tetapi Tuhan bilang segala sesuatu ucaplah syukur. Jadi kalau mau mengejar damai dan sejahtera, berarti terimalah shalom itu dengan sukacita, karena Tuhan bilang tepat pada waktunya tetap diberikan yang damai sejahtera itu. Shalom. 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 Ya, harus semangat untuk menerima shalom Allah. Hari ini merupakan catatan sejarah perjalanan dari keluarga besar Yayasan dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Cornelia.
Sejarah di mana setiap orang ada dalam minggu-minggu Adventus untuk menanti kelahiran Yesus Kristus yang secara iman kita yakini bahwa Kristus datang adalah bentuk kasih-Nya kepada manusia untuk bisa hidup sejajar dengan manusia, sama dengan manusia, untuk menentukan sikap bahwa kalau saya bilang saya menderita, kalau saya bilang saya pernah difitnah, saya pernah bilang saya juga adalah orang yang bisa mengampuni, bisa memaafkan, manusia tidak bisa komplain karena Yesus telah mendahului itu bagi kita. Proses penantian di mana kita menantikan kelahiran Yesus Kristus, dan hari ini merupakan peringatan sejarah bagi keluarga besar Yayasan dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Cornelia dengan merayakan perayaan Natal di masa-masa kita bergumul secara dunia global ataupun secara khusus Indonesia maupun kita yang ada di Papua Barat dan teristimewa di Kota Sorong masalah dengan pandemi 19. Kita bersekutu pada saat ini merupakan sebuah komitmen iman dari keluarga besar Yayasan bahwa hari ini kita tetap mengaklamasikan mau pandemi kah, mau banyak persoalan karena nilai-nilai belum tuntas kah, mau juga karena kita sebagai guru harus bertanggung jawab, lihat tanggung jawab sebagai istri, sebagai suami, tetapi harus juga memperhatikan tanggung jawab yang Tuhan beri untuk mendidik anak-anak, ataupun kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin yayasan, kita tetap berkomitmen pada hari ini bahwa Kristus yang kami yakini putra Natal, tetap Tuhan yang akan menuntun Yayasan dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Cornelia tetap pada panggilan pelayanannya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus ini merupakan sebuah kisah yang semua orang tidak bisa merahasiakannya. Kalau bicara soal cerita kelahiran Yesus Kristus, siapa nama ibunya, siapa nama papanya, semua orang mengetahuinya. Bahkan semua orang Kristen paham dengan benar bahwa ketika Maria mengandung Yesus Kristus, Maria dalam keadaan yang belum berhubungan tubuh dengan Yusuf. Semua cerita itu sudah diketahui oleh semua orang Kristen. Tetapi apakah semua orang memaknai kenapa harus Maria? Dan kenapa juga harus Yusuf? Bukan Octavina yang ganti Maria, dan bukan juga Lazarus yang harus ganti Yusuf. Tetapi kenapa harus Yusuf dan kenapa harus Maria? Karena Tuhan tahu Maria hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu di dalam rencana Tuhan apa yang sudah diatur Tuhan untuk Maria, maka Tuhan tetap percaya Maria akan menjalankannya. Sama seperti Yusuf. Oh, hari ini tidak. Karena saya tidak pernah bersetubuh dengan Maria, dan karena itu saya tidak mungkin bertanggung jawab di atasnya. Saya menyayangi Maria, tetapi sudah kita cerai, saya akan ceraikan dia diam-diam. Dalam porsi ini bagi saya, tempat ini adalah tempat di mana kita sering berbicara soal ilmu teologi. Tempat di mana anak-anak dibimbing untuk kemudian memahami teologi dengan baik. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau menghentarkan bahwa sesungguhnya Allah tahu Yusuf kok mau keraskan hati model apa, tapi di saat Tuhan memerintah, di saat Allah memerintah, kau tidak perlu ceraikan Maria, tapi bertanggung jawab di atasnya, karena di dalamnya ada rancanganku. Yang Yusuf lakukan, atau bisa begitu, saya tak bisa, itu kan bukan satu salah. Tapi yang Yusuf lakukan adalah siap laksanakan. Bagaimana kalau diberikan kepada Octavina, bagaimana kalau diberikan kepada Wilhelmina, ataupun diberikan kepada yang dibilang dengan Lazarus kah, yang bilang dengan Otto kah? Tawar-menawar pasti banyak, dan itu terjadi sampai saat ini. Konsep Maria dan konsep Yusuf adalah keterwakilan panggilan, sama seperti
saya, Bapak Ibu dan anak-anak. Hari ini anak-anak tetap percaya saya rajin sekolah kok, tapi kenapa saya nilai ini sangat tidak baik? Seorang yang dekat dengan guru itu, tapi kenapa saya punya nilai tidak tuntas? Saya anak yang senantiasa rajin di dalam sekolah, dapat suruh saya selalu ikut kok, tapi kenapa saya nilai tidak baik? Yang di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah keterwakilan Yusuf dan Maria terhadap ketaatan. Dan apakah benar di dalam setiap rancangan hidup kita, kita adalah orang-orang yang taat? Hari ini kalau siswa rasa diri benar, hari ini juga pasti bisa ngomel guru walaupun itu di belakang-belakang. Saya tidak ribut, orang lain ribut, mau saya kenal. Saya cukup tugas, kalau saya sudah cari di Google kok. Tapi kenapa saya nilai tetap rendah? Ibu guru komplain terlalu banyak, dia cerewet terlalu banyak, bapak guru komplain terlalu banyak. Yang mau digambarkan dari seorang Maria, yang mau digambarkan dari seorang Yusuf adalah latar belakang yang tidak pernah komplain dalam kondisi apapun. Jangan karena kita merasa diri kita benar dan kemudian kita mengadili orang lain. Yusuf tidak pernah merasa dirinya benar ketika Allah bilang, kau stop, kau tidak boleh ceraikan Maria karena di dalamnya ada rancanganku. Karena Yusuf merasa Yusuf benar dan Yusuf tidak perlu bertanggung jawab atas Maria. Tetapi di dalamnya Tuhan menitipkan rencana Tuhan. Sama. Pada zaman sekarang ini banyak orang terlalu merasa dirinya benar, sehingga sangat sulit untuk diatur. Hari ini kita datang terlambat karena memang jalan jauh, sudah panas, capek, keringat, sampai di sekolah dapat marah lagi dari Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru tidak mengerti atau mata buta kita berjalan terlalu jauh? Pasti kita membenarkan diri kita tanpa kita menyadari bahwa di dalamnya rancangan Allah telah ditetapkan bagi seorang guru untuk menegurmu di dalam kasih. Kalau kau tahu perjalanan sekolah ini jauh, maka kau harus datang tempo. Kalau kau tahu kau jalan sampai di sini karena kau tidak punya ongkos auto, Tuhan bilang, atau ongkos mobil, atau ongkos ojek, Tuhan bilang, jangan pernah bersungut, tapi bersyukurlah. Mazmur 116 ayat 10 berkata, aku ini akan terus berkata percaya sekalipun aku tertindas. Jadi kalau hari ini ke sekolah jalan kaki jauh, Tuhan bilang jangan bersyukur, tapi syukurilah dan percayalah. Barang siapa yang berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kuberikan kelegaan kepadamu. Kalau mau langsung jadi sarjana tanpa sekolah dengan jalan kaki, kapan kau mengerti bahwa hasil usahamu dan jerih payahmu itu adalah yang paling tersulit? Kalau tidak pernah ditegur guru, kapan kita memaknai maksud Tuhan di dalam hidup kita bahwa kita harus menjadi orang yang baik? Yang Tuhan inginkan dalam perayaan Natal adalah bagaimana kita berperilaku sama seperti Maria dan Yusuf. Mau suka mau tidak suka, tetapi ketika Tuhan merancang hidup kita, ikut dan laksanakan. Pasti ada di dalam pikiran kami anak SMTK adalah anak-anak buangan, kami adalah anak-anak yang nakal. Tuhan mau bilang, hari ini kalau saya mau pakai kuasa, pakai kau jadi kepala dan bukan menjadi kaki. Dan itu harus diimani di dalam diri. Sama seperti Saulus. Saulus adalah orang yang paling nakal dan dia membunuh semua orang yang percaya. Banyak orang mengkomplain Kristus, kenapa kau pilih itu yang dibilang dengan Saulus? Padahal dia itu penjahat luar biasa, nakalnya luar biasa, dia bunuh kepada orang-orang. Tapi kenapa kau mau pakai dia? Tuhan bilang, itu hakku dan bukan itu hakmu. Tapi ada syaratnya. Kalau mau datang for Tuhan Yesus pakai, serahkan diri yang benar. Guru ajar, terima dengan sukacita. Ketika ada yang menegurmu, terimalah, karena dengan demikian kau dibentuk menjadi yang baik. Tuhan bilang tidak perlu untuk memperhitungkan pandangan-pandangan orang terhadapmu. Yang penting perhitungkan pandangan Tuhan terhadap dirimu. Jadi hari ini semua orang boleh lihat saya orang lemah, tapi saya percaya di gedung
sejarah pasti ada seorang pemimpin yang keluar dari SMTK Cornelia. Bagi Bapak seorang, suka ataukah tidak suka, cara Tuhan membentuk dan cara Tuhan memanggil, itu adalah hak Tuhan. Dan karena itu kalau mau Tuhan pakai menjadi kepala dan bukan ekor dan bukan kaki, datang dan serahkan diri. Hari ini kalau saya ditegur guru, saya siap untuk menghormati. Sepanjang itu baik saya tetap tunduk dan hormat. Sebagai guru, apakah pernah kita merefleksikan diri kita bahwa Yesus Putra Natal datang ke dunia dan dia pernah menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru yang agung. Yesus bukan seorang pendeta, tetapi Yesus adalah seorang guru. Dan dalam konteks kitab Ulangan, Yesus pernah berkata, ajarkanlah secara berulang-ulang. Kenapa Yesus bilang ajarkanlah secara berulang-ulang? Karena Yesus tahu pasti anak-anak ini ada dosa nakal-nakalnya yang kadang buat kita kesal. Tapi Tuhan bilang, tegurlah mereka di dalam kasih. Dan kalaupun harus tegas, Tuhan bilang di ujung rotan ada didikan. Ini mengajarkan kepada kita dengan panggilan kita baik yayasan maupun juga para dewan guru, yang harus kita kerjakan adalah panggilan Tuhan terhadap anak-anak ini. Kalau bukan kita yang mencintai dan mendidik mereka, siapa yang harus melihat mereka? Mereka akan melihat Kristus di dalam diri kita, dan karena itu marilah kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Karena bagi saya, kalau mengajar di SMA 3, guru boleh bermodal pintar. Tapi kalau mengajar di SMTK di tempat ini, saya harus bilang modalnya bukan soal pintar, tapi soal kasih sayang dan ketulusan. Kebenaran firman Tuhan juga menunjuk bahwa Yesus Putra yang maaf itu datang ke dunia karena kasih dan ketulusan untuk menertibkan orang-orang berdosa. Saya, Bapak, Ibu, dan semua orang. Tantangan apapun habis hujan tampak terang. Amin.